Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh. Selamat, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh dengan rahmat berkah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan sia-siakan kasih sayang, rahmat, berkah dari Allah tersebut untuk senantiasa bersyukur dengan meningkatkan belajar kita sebagai wujud syukur kepadanya. Jaga kesehatan selalu, tetap beribadah. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah berlalu, yakni masih mengenai teks deskripsi. Saya berharap setelah pertemuan pada kali ini, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, kalian akan dapat menelaah struktur teks deskripsi dan contoh-contoh telaahnya, menyunting teks deskripsi sesuai dengan teknik penyuntingan teks. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, dalam kali ini kita akan menelaah dan menyusun teks deskripsi. Masih ingat teks deskripsi? Nah, menelaah teks deskripsi bagian, karena strukturnya ada deskripsi bagian kan ya. Kita coba lihat contoh berikut ini. Tarian kipas Pakarena terbagi dalam 12 bagian dan setiap gerakan memiliki makna khusus. Posisi duduk menjadi pertanda awal dan akhir tarian Pakarena. Gerakan berputar mengikuti arah jarum jam menunjukkan siklus kehidupan manusia. Sementara gerakan naik turun dan ubahnya cermin irama kehidupan. Aturan mainnya, seorang penari Pakarena tidak diperkenankan membuka matanya terlalu lebar. Demikian pula dengan gerakan kaki, tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Hal ini berlaku sepanjang tarian berlangsung yang memakan waktu sekitar 2 jam. Coba kita akan menelaahnya. Nah, kalimat utamanya mana? Karena kalimat utama itu biasanya kalau tidak berada di awal paragraf, berarti di akhir. Kalimat utamanya, tarian kipas Pakarena terbagi dalam 12 bagian dan setiap gerakan memiliki makna khusus. Coba kita analisis gagasan utamanya. Gagasan utama itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalau demikian, maka gagasan utama dalam teks tersebut adalah tari kipas Pakarena terbagi dalam 12 bagian dan memiliki makna khusus. Oke, menyusun teks deskripsi. Sekarang kita akan mencoba dengan paragraf acak yang tidak berurutan. Nanti kita akan mengurutkan sesuai dengan paragraf deskripsi yang diharapkan atau yang berurutan. Coba lihat. Nah, ini merupakan paragraf acak. Bagian 1.
Tarian ini diawali dan diakhiri dengan posisi duduk sebagai tanda hormat dan santun para penari. Pola gerakan memutar bermakna siklus hidup manusia yang selalu berputar. Pola gerakan memutar yang dimainkan adalah gerakan memutar searah jarum jam. 2. Tari kipas Pakarena mencerminkan ekspresi kelembutan, kesantunan, kesetiaan, kepatuhan, dan sikap hormat perempuan Goa terhadap laki-laki. Setiap pola gerakan dalam tarian Pakarena memiliki makna tersendiri. Bagian 3. Tari kipas Pakarena merupakan tarian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kata Pakarena sendiri berasal dari bahasa setempat yakni karena yang berarti main. Yang keempat, pola gerakan naik turun melambangkan kehidupan manusia yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Pola gerakan ini mengingatkan akan pentingnya kesabaran dan kesadaran manusia dalam menghadapi kehidupan. Itulah kayanya budaya kita yang sebenarnya penuh dengan simbol makna. Karena setiap sesuatu itu di dalamnya ada makna atau lambang. Nah, berikutnya menyusun teks deskripsi. Karena tadi itu susunannya beracakan atau acak, maka apabila kita susun, nah urutannya adalah nomor 1, tari kipas Pakarena merupakan tarian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kata Pakarena sendiri berasal dari bahasa setempat yakni karena yang berarti main. Tari kipas Pakarena mencerminkan ekspresi kelembutan, kesantunan, kesetiaan, kepatuhan, dan sikap hormat perempuan Goa terhadap laki-laki. Setiap pola gerakan dalam tarian Pakarena memiliki makna tersendiri. Tarian ini diawali dan diakhiri dengan posisi duduk sebagai tanda hormat dan santun para penari. Pola gerakan memutar bermakna siklus hidup manusia yang selalu berputar. Pola gerakan memutar yang dimainkan adalah gerakan memutar searah jarum jam. Pola gerakan naik turun melambangkan kehidupan manusia yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Pola gerakan ini mengingatkan akan pentingnya makna kesabaran dan kesadaran manusia dalam menghadapi kehidupan. Itulah susunan dari yang tadi semula berupa acak. Ya, susunannya acak. Sudah tahu bukan anak-anakku? Nah, sekarang kita akan menyunting teks deskripsi. Nah, setelah selesai menyusun teks deskripsi, tugas selanjutnya adalah menyunting teks. Nah, suntinglah teks berikut. Di situ tari Pakarena itu merupakan salah satu tarian tradisional daerah dari Sulawesi Selatan. Tarian ini diiringi oleh 2 kepala drum atau genderang yang sepasang instrumen alat seperti suling yang disebut dengan pui-pui. Selain tari Pakarena yang selama ini telah dimainkan oleh maestro tari Makupong Daeng Ranu di Kabupaten Goa, ternyata masih ada jenis tari Pakarena lainnya yang berasal dari Kepulauan Selayar. Tari Pakarena inilah dikenal sebagai tari Pakarena Gantarang. Tarian khas Sulawesi yang satu ini berasal dari perkampungan yang dulunya pernah menjadi pusat kerajaan di Pulau Selayar, yaitu Gantarang Lalang Batak.
Tari Pakarena Gantarang ditarikan oleh 4 orang penari perempuan. Tarian ini pertama kali muncul pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903, yaitu pada saat Panalipata Raja dilantik menjadi raja di Gantarang Lalang, Batak. Silahkan perhatikan banyak tulisan tata bahasa maupun diksi serta huruf baku dan tanda-tanda baca yang masih salah tentunya, maka kewajiban kalian untuk menyunting agar menjadi atau tersusun menjadi teks deskripsi yang baik. Tentunya selamat mengerjakan dan kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Anak-anakku yang soleh, saya kira cukup sekian saja waktu pertemuan kita, meskipun hanya sedikit, namun semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, silahkan Anda semuanya untuk tetap menjaga disiplin, untuk menjaga kesehatan, dan yang paling utama adalah menjaga ibadah, terutama sholat jamaah kalian. Meskipun tidak harus di masjid karena suasana saat ini yang menuntut kita untuk tidak bersama-sama. Demikian saja, saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.